Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi logika if dan and beserta rumusnya. And merupakan sebuah fungsi logika yang dapat dipakai pengguna untuk mengetahui apakah dua sel atau lebih memenuhi persyaratan ditetapkan oleh pengguna atau tidak. Sama dengan fungsi if, fungsi and juga akan menampilkan hasil berupa true atau false, sehingga pengguna tidak dapat menentukan nilainya sendiri. Kurang lebih pengertiannya sama antara fungsi logika if dan and. Baik, kita akan mulai lanjut ke cara penggunaan atau rumus. Halo semuanya, di sini saya akan membahas tentang cara mengaplikasikan dan penggunaan fungsi OR dan NOT pada Excel. OR merupakan salah satu fungsi yang digunakan untuk menguji suatu kondisi yang telah ditentukan oleh pengguna dan melakukan pengembalian data bernilai benar. Fungsi OR ini biasanya digunakan dalam struktur keputusan seperti if statement. Dalam penggunaannya, fungsi OR ini akan menghasilkan nilai true jika salah satu kriteria atau lebih terpenuhi dan menghasilkan nilai false jika semua kriteria tidak terpenuhi. Fungsi ini sangat berguna ketika kita ingin melakukan pengecekan sederhana dengan beberapa kondisi. Misalnya, di sini saya akan mengambil contoh jika salah satu kriteria atau lebih terpenuhi, maka akan menghasilkan nilai true atau lulus. Namun, jika semua kriteria tidak terpenuhi, maka akan menghasilkan nilai false atau tidak lulus. Untuk langkah-langkahnya adalah, pertama kita masukkan rumus OR pada kolom D2 dengan cara ketik fungsi if, lalu kurung buka, masukkan fungsi OR, kurung buka, lalu klik kolom B2, lebih dari sama dengan 75, titik koma, kita klik kolom C2, lalu lebih dari sama dengan 70, kurung tutup. Setelah ini, jangan lupa untuk menambahkan titik 2 setelah tanda kurung tutup. Lalu masukkan keterangan lulus, titik koma, masukkan keterangan tidak lulus, lalu kurung tutup. Setelah itu, kita bisa melakukan autofill di Excel dengan mengklik dan menahan tombol di mouse. Ini akan mengisi
kolom lain dengan rumus yang sama. Hasilnya dapat kita lihat, Roland yang memiliki nilai MID lebih kecil dari 75 dan nilai UAS lebih kecil dari 70. Kedua kriteria tidak terpenuhi sehingga Excel menghasilkan nilai false. Sementara itu, Putri memenuhi kedua kriteria sehingga Excel memberikan nilai true atau lulus. Sedangkan Budi, Dede, dan Ade memenuhi salah satu kriteria sehingga Excel juga memberikan nilai true atau lulus. Jadi itulah cara menggunakan fungsi OR. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi NOT. Berbeda dengan fungsi AND dan OR. Fungsi NOT ini hanya berlaku untuk satu kondisi saja dengan hasil nilainya menunjukkan kebalikannya. Atau fungsi logika ini berguna untuk membalikan fakta. Jadi, jika kondisinya benar atau true, maka hasilnya akan menjadi salah atau false, dan jika kondisinya salah, maka hasilnya akan menjadi benar. Misalnya, saya ingin mengetahui apakah nilai MID mahasiswa lebih besar atau sama dengan 75. Jika lebih besar atau sama dengan 75, maka hasilnya adalah true atau benar. Jika tidak, maka hasilnya adalah false atau salah. Untuk langkah-langkahnya, pertama adalah kita ketik fungsi if pada kolom D2, kemudian di dalamnya kita masukkan fungsi not dan kondisinya, yaitu di kolom B2 kurang dari sama dengan 75. Jadi nilai di sel B2 jika lebih besar atau sama dengan 75, maka hasilnya akan true atau false. Jika nilai di sel B2 lebih besar atau sama dengan 75, maka hasilnya akan false atau tidak lulus. Setelah itu, kita bisa menggunakan filter autofill di Excel untuk menyalin rumus tersebut ke kolom lainnya dengan mudah. Dapat dilihat di sini, Putri dan Ade memiliki nilai MID lebih besar dari 75 sehingga nilai yang dihasilkan adalah true atau lulus, sedangkan Roland, Budi, dan Dede memiliki nilai MID tidak lebih besar dari 75, maka nilai yang dihasilkan adalah false atau tidak lulus. Oke, di sini yang pertama saya input data yang mau dibuat grafik ya. Saya pakai data penjualan 2022. Dan di sini ada nomor, bulan, terjual, dan target. Nanti yang akan dibuat grafik itu yang terjual, dan targetnya itu saya ambil di 400, dan nih buat tabel dulu. Itu bisa dirapikan. Blok semua data, lalu klik menu insert. Di situ ada chart, dan klik menu all chart. Kita bisa pilih, di situ ada pilihan yang line, yang tabung yang batang maksud saya, dan ada banyak pilihan di situ. Dan di sini saya menggunakan yang batang, dan nanti saya buat yang grafik atau line atau garis ya. Di sini ya, yang warna orange itu target ya, semuanya rata di 400, dan yang terjual itu ada di yang biru, mereka naik turun karena tergantung data yang kita input. Seperti itu. Saya buat balan yang batang, yang satu penjualan, yang grafik.